Bab 2356, kembali. Ketika Pei Mianman dan para dewi lainnya mendengar bahwa Salamai mengira Zuan telah menjadi hewan peliharaan laki-laki sang penguasa monster, ekspresi mereka menjadi aneh dan mereka semua merasa jijik. Wanita ini sungguh punya imajinasi yang hebat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan lagi. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak mengatakan apapun sepanjang waktu dan tampak sedang memikirkan sesuatu, mereka memutuskan untuk mengulur waktu. Jiang Luofu berkata, Tuan Muda punya caranya sendiri. Mengenai solusi apa yang ada dalam pikirannya, dia tidak perlu repot-repot memberitahumu. Nona pertama harus tahu bahwa jika Tuan Muda benar-benar bekerja sama dengan Raja Monster, tidak perlu membawamu ke dunia kultivasi sama sekali. Sebaliknya, bukankah dia akan membantu Raja Monster menangkapmu? Penguasa monster mungkin hanya menggunakan tali panjang untuk menangkap ikan yang lebih besar. Wajah Salamai menjadi gelap. Jelas bahwa alih-alih menangkap kita semua, penguasa monster merasa ada hal lain yang lebih penting. Dia mungkin ingin memperoleh. Salamai tampak memikirkan sesuatu di tengah kalimatnya. Ekspresinya langsung berubah muram. Para wanita saling berpandangan. Ahzu selalu penasaran dengan apa yang ingin diperoleh Raja Monster. Sayangnya, Salamai tidak menyelesaikan kalimatnya. Jiang Luofu melanjutkan, jika Tuan Muda benar-benar berada di pihak yang sama dengan Raja Monster, mengapa Raja Monster mengungkapnya hanya untuk membuatmu curiga? Salamai tercengang. Ia menyadari bahwa ini masuk akal. Namun, ia begitu marah sebelumnya sehingga tidak menyadarinya. Mojart mendengus. Mungkin ini hanya konflik internal antara kamu dan Monster Lord. Mungkin dia begitu marah hingga mengkhianati kalian semua. Para wanita itu tercengang. Pihak lain benar-benar tepat sasaran. Iklan oleh Pub Future. Salamai juga tersadar dari lamunannya. Dia dengan hati-hati mengamati Jiang Luofu. Kamu sangat cantik dan memiliki aura yang luar biasa. Aku rasa kamu sama sekali bukan budak perempuan Donair. Hubungan macam apa yang kalian miliki? Jiang Luofu tidak dapat menahan diri untuk mengingat apa yang terjadi antara dirinya dan Zuan. Wajahnya memerah. Yun Yuking menatapnya dengan aneh. Namun, mereka sedang berperang melawan musuh bersama saat ini, jadi dia tidak mau repot-repot memikirkannya lagi. Nona pertama tampaknya sangat tertarik dengan hubungan mereka. Mungkinkah Anda memiliki perasaan yang baik terhadap Tuan Muda dan merasa sedikit cemburu? Ekspresi Mojart berubah drastis saat mendengar itu. Dia segera menatap Salamai. Yang lainnya sama saja, tetapi jika Nona pertama benar-benar menyukai Donair, dia tidak akan bisa menahannya. Ekspresi Salamai benar-benar tenang. Kalian para wanita memiliki perasaan yang cukup dalam. Aku mulai semakin curiga dengan hubungan kalian. Para pria, tangkap mereka. Kami akan menginterogasi mereka perlahan-lahan nanti. Dimengerti, bawahannya menarik senjata mereka. Pertarungan tampaknya akan segera terjadi. Tetua Agung Iblis sejati menatap Zuan. Mengapa Donair tidak bereaksi sama sekali selama ini, seolah-olah jiwanya meninggalkan tubuhnya? Sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah kau yakin ingin bertarung di sini? Kita berada di tengah kehampaan. Di luar sana ada badai kekacauan purba yang bahkan lebih kuat daripada badai mengerikan di dunia monster. Jika kau berakhir di sana, bahkan mayatmu mungkin tidak akan tersisa. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zuan, apakah itu para tetua ras iblis sejati atau kelompok Pei Mianman, mereka semua menghela napas lega. Anda akhirnya bangun. Iklan oleh Pub Future. Zuan menatap Mojart. Berkat Mojart, dia tersadar dari lamunannya. Alisnya berkerut karena berpikir sejenak, dia hanya merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa sebenarnya. Baru ketika Mojart mengatakan bahwa Monster Lord mengkhianati mereka karena amarahnya, dia menyadari apa masalahnya. Monster Lord tampak sangat marah. Entah karena reaksinya karena ditipu atau karena serangan kuat itu, siapapun akan mengira bahwa dia sudah sangat marah. Namun masalahnya adalah, di mana titik amarahnya? Zuan telah menerima poin amarah dari monster lain, tetapi dia belum menerima poin apapun dari Raja Monster. Setelah memikirkannya berulang kali, satu-satunya kesimpulan adalah bahwa Raja Monster sebenarnya tidak marah. Semuanya palsu. Zuan menggigil saat menyadari hal itu. Bagaimanapun, semua yang terjadi seharusnya sudah cukup untuk membuat Raja Monster marah. Namun, mengapa Zuan tidak merasakan emosi yang sebenarnya darinya? Kau bisa berhenti menakut-nakutiku. Kita sudah dalam perjalanan. Bahkan jika kita menangkapmu, kita akan tetap sampai di tujuan,
kata Salamai sambil mencibir. Dan bahkan jika kau tidak ada di sana, itu tidak akan membuat perbedaan. Bagaimanapun, dunia asli akan segera hancur. Begitu aku menyelamatkan ayahku, kita akan membuat aturan baru di dunia kultivasi itu. Dunia itu kaya akan sumber daya dan memiliki ternak yang lesat di mana-mana. Zuan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi dengan Monster Lord. Dia hanya dapat menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Begitukah? Namun, transportasi spasial semacam ini tidak stabil. Jika pertempuran terjadi, perlindungan di sekitar kita akan mudah hancur. Kemudian, kita semua akan tersedot ke dalam aliran kosmos yang kacau. Akhir seperti itu akan lebih pahit daripada kematian. Salah satu bawahan Salamai menelan ludah dengan susah payah. Ia mendekatinya dan membisikkan sesuatu. Ia adalah seorang ahli formasi dan tahu bahwa apa yang dikatakan Zuan itu benar. Salamai berkata sambil mendengus dingin, "Baiklah, aku akan membiarkan kalian semua pergi untuk saat ini. Tapi kalian harus memberiku penjelasan." Zuan memasang ekspresi tenang. "Apa yang perlu dijelaskan? Menurutmu, apakah aku akan punya lebih banyak prospek jika aku berpihak padanya, atau padamu? Penguasa monster tidak punya putri cantik yang bisa menjeratku, tahu." Wajah Salamai benar-benar memerah untuk pertama kalinya. Dia mendengus dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk menyerah pada serangan mereka. Mojard menatap Zuan dengan dingin. Pria tampan ini terlalu pandai menarik perhatian wanita, itu terlihat jelas dari wanita di sekitarnya. Aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya, atau dia pasti akan menimbulkan masalah besar di masa mendatang. Iklan oleh Pub Future. PM Yanman dan wanita lainnya memutar bola mata mereka. Pria ini benar-benar terlalu baik terhadap wanita. Bahkan orang seperti Salamai hampir menyerah. Kedua belah pihak segera terdiam. Mereka semua melihat cahaya ajaib yang berbeda-beda yang dihasilkan di sekitar mereka dari transportasi spasial, masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Beberapa waktu berlalu sebelum ruang di depan tiba-tiba menjadi terang. Zuan bangkit dan berkata, "Kita sudah sampai." Dia mengulurkan tangannya sambil berbicara. Dia secara refleks hendak meraih tangan Pei Mianman dan memimpin seluruh kelompok keluar. Namun, ketika dia melihat ekspresi mereka, dia tiba-tiba membeku. Yun Yuking berada dekat dengannya, dan mata Swolunsi juga penuh dengan harapan. Bahkan Jiang Luofu memiliki pandangan yang rumit di matanya. Bagaimanapun, mereka berdua telah berbagi pengalaman yang bahkan lebih intim daripada pengalaman fisik. Zuan benar-benar membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki beberapa lengan lagi, meninggalkannya dalam situasi yang canggung. Namun, dia bereaksi cepat dan menggunakan kesempatan itu untuk membantu Ji Xiaoxi berdiri. "Semuanya, ikuti aku keluar." Ji Xiaoxi adalah yang termuda, dia lembut dan baik hati. Dia seperti kelinci kecil yang menggemaskan yang dianggap semua orang sebagai adik perempuan. Semua orang menyukainya. Benar saja, saat mereka melihatnya memegang tangannya, kegugupan wanita lain pun memudar. Ketika merasakan tangan besar kakaknya Zhu, wajah Ji Xiaoxi memerah. Dia menatap kedua kakaknya dengan malu dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Entah mengapa, selama dia berada di samping kakaknya Zhu, dia tidak lagi takut pada apapun. Rombongan itu segera berjalan keluar dalam satu barisan. Mereka semua menggigil dan mengencangkan pakaian di sekeliling mereka. Sejauh mata memandang, semuanya berwarna putih dan keperakan. Hanya ada salju seputih bulu angsa yang menutupi semuanya, juga angin dingin yang menyengat. Ji Xiaoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit gemetar. Dia memiliki kultivasi terlemah di sini, tetapi itu hanya jika dibandingkan dengan yang lain. Kultivasinya sudah sangat tinggi di antara teman-temannya. Dingin biasa tidak akan banyak berpengaruh padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mampu menahan dingin ini. Saat itu, perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok Zuan yang besar. Tidak heran kalau kakak Zhu memegang tanganku. Jadi itu karena dia khawatir aku akan kedinginan. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah harus merasa senang atau kecewa. Ketika melihat pegunungan bersalju yang megah dan minimnya kehidupan, ekspresi Salamai berubah. Apakah kita tiba di tempat yang salah? Dia berharap untuk datang ke dunia baru yang subur dan kaya, tetapi lingkungan miskin ini mungkin lebih buruk daripada kota bawah tanah.
Mungkinkah serangan Monster Lord malah menyebabkan kita pergi ke tempat yang salah? Bukankah kalian semua ingin menyelamatkan penguasa pembantaian? Kalau begitu, kita tidak datang ke tempat yang salah. Dia sedang ditekan di bawah pegunungan bersalju besar ini, kata Zuan dengan santai. Saat dia melihat pegunungan yang luas dan salju yang berkibar, ekspresinya menunjukkan sedikit kesedihan. Dunia ini mengatakan bahwa pegunungan bersalju besar adalah tempat di mana tidak seorang pun dapat bertahan hidup. Banyak kultivator kuat telah datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi tidak dapat kembali ke rumah. Namun, kenangan pertamanya tentang pegunungan bersalju besar terasa manis, karena disinilah ia dan Yan Suehen bertukar cinta. Ia masih ingat kehalusan dan kebasahan mata air panas itu, serta kehangatan terdalam dari kakak perempuan Yan, yang biasanya seperti gunung beku. Namun kemudian, dia mengalami pertempuran besar di tanah tertutup. Dia bergegas ke sini, dan Qiu Honglei hampir kehilangan nyawanya di sini. Dia juga mengetahui bahwa putri salju yang misterius itu sebenarnya adalah cucu Yan, tetapi kemudian dia terpaksa menyaksikannya menghilang tepat di depan matanya. Meskipun mereka telah bersatu kembali kemudian, rasa sakit karena perpisahan abadi masih membekas di hatinya. Tuan muda, ada apa? Ji Xiaoxi bertanya dengan khawatir ketika dia melihat pria di sebelahnya tiba-tiba menegang, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia selalu memanggilnya, Kakak Su, tetapi untungnya, dia menahan keinginan itu kali ini. Aku baik-baik saja, Zuan membalas senyuman lembutnya. Di dekatnya, Salamai tak kuasa menahan tangis. Ayah sudah sangat menderita selama bertahun-tahun. Mojart dan yang lainnya tampak sedih dan marah. Mereka sudah merasa tidak nyaman setelah tinggal di sini hanya dalam waktu singkat, namun mendiang tuan mereka sebenarnya telah menderita di sini selama ribuan tahun. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba berteriak, kultivasiku tampaknya telah menjadi lebih rendah. Milikku juga, yang lain juga berteriak, mereka mulai kehilangan ketenangan. Bagaimanapun juga, dunia monster adalah tempat di mana yang kuat berkuasa. Menjadi lemah berarti kamu akan diperbudak oleh yang kuat atau bahkan dimakan habis. Semuanya, jangan panik. Kita dibatasi oleh keinginan dunia ini, itulah sebabnya kultivasi kita menurun. Kultivasi kita akan kembali setelah kita meninggalkan dunia ini, kata Zuan. Berbeda dengan yang lain, kelompok Zuan merasakan kelegaan, seolah-olah mereka telah kembali ke kampung halaman mereka sendiri. Di dunia monster, Pei Mianman dan para wanita lainnya khususnya jauh lebih lemah daripada para kultivator kuat di sekitar mereka, tetapi di dunia ini, meskipun masih ada beberapa perbedaan, mereka sekarang masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Mereka bahkan merasa bahwa bahkan tanpa bantuan Zuan, mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri terhadap anggota kelompok Salamai 1 lawan 1. Salamai pun angkat bicara, apa yang dikatakan Donair benar. Jangan panik, semuanya. Bukankah Monster Lord telah mengirim begitu banyak individu kuat ke dunia ini sebelumnya? Mereka juga mengalami pengalaman serupa. Tetapi mereka semua tampaknya telah mati di sini, salah seorang bawahannya berkata dengan suara pelan. Iklan oleh Pub Future, Salamai sempat tercengang. Ia berkata sambil mendengus dingin, di tempat bersalju seperti ini, selama kita tidak membuat terlalu banyak suara, tidak ada satupun penduduk asli yang kuat di dunia ini yang akan menyadari keberadaan kita. Yang terutama adalah wali dunia ini atau apalah. Jika dia melihat kita, kita akan berada dalam bahaya. Mojart agak khawatir. Bawahan lainnya juga mengangguk. Terlalu banyak kultivator kuat di dunia monster yang mati di sini. Bupati adalah seseorang yang mulai digunakan sebagai cerita menakutkan untuk membungkam anak-anak di malam hari. Dia sudah menjadi makhluk menakutkan kedua setelah Monster Lord. Meskipun mereka semua tahu bahwa dia hanya berhasil membunuh begitu banyak individu kuat dengan mengandalkan batasan dunia, mereka sekarang telah memasuki dunia ini juga. Pei Mianman dan para wanita lainnya benar-benar ingin tertawa, tetapi tidak bisa ketika mereka melihat betapa tenangnya semua monster karena aib Zuan. Mereka semua memandang Zuan dengan kagum. Pria bupati itu kuat, tetapi kita tidak perlu takut. Kita juga punya banyak orang kuat. Bahkan jika kita bertemu dengannya, hanya kematian yang menunggunya. Salamai agak tidak senang dengan penurunan moral. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku saat ini tidak berkurang sebanyak yang kubayangkan. Mata Mojart berbinar saat mendengarnya. Benar sekali, itu tidak seaneh kecerdasan yang disebutkan sebelumnya. Sepertinya orang-orang itu melebih-lebihkan untuk menutupi ketidakmampuan mereka.
Mereka semua merasakan bahwa kultivasi mereka yang tersisa sedikit lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka semua mengutuk Raja Monster karena memberi mereka informasi palsu. Salamai memasang ekspresi mengejek saat berkata, Raja Monster mengirim begitu banyak ahli yang kuat, tetapi mereka semua mati di sini. Dia tentu saja akan mencoba membuat musuh terlihat lebih kuat untuk menyelamatkan muka. Kami benar-benar bodoh karena mempercayainya. Ketika mereka memandangnya, Pei Mianman dan para wanita merasa sedikit simpati. Wanita ini mungkin tidak tahu seberapa kuat Ah Zu di dunia ini. Untungnya, Salamai bukan tipe yang egois dan memutuskan untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Donair, kamu pernah mengunjungi dunia ini sebelumnya, dan kudengar kamu bahkan pernah bertemu dengan bupati itu. Seberapa kuat dia? Menurutku dia sama saja denganku. Zuan berpikir sejenak sebelum mengatakan kebenarannya. Iklan oleh Pub Future. Kelompok Salamai tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu. Tidak perlu takut sama sekali. Donair memang memiliki keterampilan dalam formasi, tetapi dalam hal kekuatan bertarung, siapapun dari mereka pasti lebih kuat darinya. Para tetua iblis sejati memiliki ekspresi yang buruk. Apakah tuan muda kita benar-benar lemah di matamu? Meskipun mereka tahu bahwa mereka seharusnya marah, karena beberapa alasan, saat mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan tuan muda mereka merasakan kelegaan yang misterius. Ketika melihat reaksi mereka, Pei Mianman dan wanita lainnya mencibir dalam hati. Teruslah tertawa, karena sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Ji Xiaoxi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Kakak Zu masih saja suka bikin onar. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah kembali ke saat mereka pertama kali bertemu. Dia menyeringai saat mengingat hal-hal yang terjadi saat itu. Ada sedikit rasa manis dalam ekspresinya. Salamai menatap Zuan dengan ragu. Tapi aku ingat kau melarikan diri dari bupati dalam keadaan menyedihkan, dan terpaksa melarikan diri kembali ke dunia kita. Bagaimana mungkin kekuatannya bisa setara denganmu? Iklan oleh Pub Future. Aku berbicara tentang kekuatanku di dunia monster. Kekuatanku sangat menurun di dunia ini, dan dia memiliki akses ke banyak kekuatan dan sumber daya di dunia ini, jadi aku jelas bukan tandingannya, jawab Zuan dengan tenang. Salamai mengangguk untuk menyatakan persetujuannya atas penjelasan ini. Namun, dia tiba-tiba berkata, benar, kudengar bupati itu tampaknya seorang playboy. Dia tampaknya lebih baik darimu dalam hal ini. Zuan terdiam, Pei Mianman dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah pertama kalinya mereka menganggap Salamai begitu menyenangkan. Bahkan Jiang Luofu yang biasanya menyendiri pun tampak tersenyum. Zuan hanya bisa menguatkan diri dan menjelaskan, dia memang punya banyak wanita di sisinya. Berapa umurnya? Bagaimana penampilannya? Salamai terdiam sejenak dan menatap Zuan sebelum menambahkan, bagaimana penampilannya jika dibandingkan denganmu? Zuan agak bingung, mengapa dia tiba-tiba begitu tertarik dengan gosip semacam ini. Karena tak berdaya, dia hanya bisa menjawab, mungkin sekitar 20 tahun. Dia tampak seperti pohon giok di tengah angin sepoi-sepoi, tampan dan percaya diri, dicintai semua orang. Aku jauh lebih rendah darinya. Ketika mereka mendengarnya memuji dirinya sendiri, Pei Mianman dan para wanita saling berpandangan. Mereka semua dapat melihat satu sama lain menahan keinginan untuk mengejeknya. Wajah kecil Ji Xiaoxi memerah. Dia mengeluh dalam hati bahwa kakaknya Zu benar-benar tidak tahu malu. Baguslah kalau begitu. Salamai mengangguk. Ia menghela napas lega. Pei Mianman dan para wanita segera waspada. Mereka tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mengapa nona pertama tertarik pada hal-hal ini? Tanya Zuan, merasa sedikit bingung. Wanita ini mengajukan pertanyaan yang sangat acak. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Jika perjalanan ini tidak berhasil dan kita mencapai titik kritis, aku mungkin bisa menggunakan perangkap untuk merayunya. Dilihat dari nadanya, Salamai menganggap ini wajar dan jelas. Aku khawatir dia jelek seperti Monster Lord dan aku akan merasa jijik. Jika dia benar-benar tampan, itu lebih baik. Zuan bingung. Pei Mianman dan wanita lainnya merasa khawatir. Salami tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekelilingnya, tetapi ia tidak merasakan adanya bahaya. Tunggu dulu, bukankah ada yang salah dengan cara wanita-wanita itu menatapku? Entah mengapa mereka tampak sangat waspada. Salamai tertawa dalam hati sambil mengejek diri sendiri.
Mereka hanyalah korban dan budak, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dilihat langsung olehnya. Dia tidak menganggapnya penting, sebaliknya, dia terus bertanya kepada Zuan, ceritakan lebih banyak tentang Bupati, dan sedetail mungkin. Orang itu benar-benar kejam. Ada desas-desus bahwa dia membunuh tanpa berkedip, dan dia bahkan tidak menunjukkan belas kasihan saat membunuh monster. Ketika dia merasakan ketegangan di antara semua wanita itu, Zuan mulai sedikit panik. Dia tidak lagi berani membanggakan dirinya sendiri seperti sebelumnya untuk menggambarkan, Bupati, itu dengan terlalu indah dan membuat Salamai benar-benar melakukan perangkap madu. Namun Salamai hanya mengangguk dan berkata, membunuh dengan tegas adalah sifat yang seharusnya dimiliki seorang pahlawan. Tidak heran reputasinya hampir menyamai Monster Lord. Zuan, apakah ada yang salah dengan wanita ini? Dia bahkan bisa menafsirkan sesuatu seperti itu ke arah lain. Kudengar dia bajingan mesum yang harus bersama 10 wanita berbeda setiap malam. Banyak dari wanita itu yang dilecehkan oleh pria itu. Pertama, Nona, mohon pikirkan kembali keputusanmu atau kau mungkin akan terluka. Zuan hanya bisa mengarang beberapa kesalahan yang tidak masuk akal. Ji Xiaoxi agak bingung saat mendengarkannya. Kakak Zu harus tidur dengan 10 wanita setiap malam. Kalau begitu, bukankah dia benar-benar terkurung selama ini? Wajahnya sedikit memerah. Jika dia memiliki keinginan yang kuat, Kakak Zu mungkin mengalami beberapa masalah di sana. Aku harus diam-diam memberinya obat untuk menebus kekurangannya. Jiang Luofu paling mengerti Ji Xiaoxi. Ketika dia melihat ekspresi adik perempuannya, Jiang Luofu memegang dahinya. Gadis konyol ini mungkin sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Zuan. Bocah sialan ini, Zu, dia benar-benar berbicara omong kosong di depan Xiaoxi yang masih murni dan polos. Mata Suolunsi membelalak tak percaya. Ia menatap Pei Mianman, lalu Yun Yuking. Dengan stamina kakak laki-laki Zu yang mampu meniduri 10 wanita setiap malam, ia bertanya-tanya bagaimana tubuh mungil mereka berdua bisa mengatasinya. Pei Mianman dan Yun Yunxing merasa sangat tidak nyaman dengan penampilannya. Zu benar-benar berani mengatakan apa saja. Saat itu, Salamai berkata sambil tersenyum, pria sekuat ini jelas bukan seseorang yang bisa dihadapi wanita biasa. Makhluk-makhluk di dunia ini memiliki kultivasi yang rendah dan tubuh mereka rapuh, jadi itulah mengapa dia membutuhkan 10 wanita untuk memuaskannya. Namun, di dunia monster kita, itu sama sekali bukan masalah. Semakin kuat tubuh pria, semakin kita menyukainya. Zuan terdiam. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia sudah memfitnah dirinya sendiri sejauh ini, tetapi ternyata Salamai benar-benar wanita yang gila. Sepertinya aku benar-benar tidak boleh mengungkapkan kalau aku adalah sang bupati, atau dia mungkin benar-benar menginginkan tubuhku. Ketika mendengar betapa gembiranya Salamai, wajah Mojart langsung menjadi gelap. Anda telah berhasil menipu Mojart untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan merasa ini menggelikan. Pria ini benar-benar terobsesi dengan keponakannya sendiri. Seorang pria gila dan seorang wanita gila. Sungguh pasangan yang luar biasa. Salamai terus mencoba dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Zuan, tetapi Zuan terus mencoba mencari cara untuk lebih memfitnah dirinya sendiri. Saat mendengarkannya, Salamai mulai tidak senang. Dia memprotes, Donair, bukankah kamu sengaja memfitnah Bupati? Itu bukan tindakan yang terhormat. Aku tahu kamu punya perasaan terhadapku, tetapi jika kamu terus seperti ini, itu hanya akan membuatku memandang rendah dirimu. Zuan tertegun. Pei Mianman dan yang lainnya hampir tertawa. Terbahak-bahak. Tidak setiap hari mereka bisa melihat orang ini dalam situasi sulit seperti ini. Begitu saja, kelompok itu mencari di sekitar Great Snowy Mountain selama beberapa hari. Mojart mulai tidak sabar, bertanya, Donair, apakah kau sengaja membawa kami ke jalan memutar? Mengapa kami belum menemukan lokasi mendiang guru setelah sekian lama? Zuan menjawab dengan dingin, apa yang membuatmu terburu-buru? Lokasi penguasa pembantaian tidak mudah ditemukan. Mojart tersedak. Dia tahu apa yang dikatakan Zuan masuk akal. Salamai mengerutkan kening. Donair, waktu kita terbatas. Kita tidak bisa membiarkan penundaan terlalu lama. Jangan khawatir, tidak terlalu jauh, jawab Zuan. Ia lalu menatap langit dan berkata, dilihat dari kelihatannya, akan ada badai salju yang menakutkan malam ini. Sebaiknya kita beristirahat di sini malam ini. Salamai agak tidak senang.
Dengan kultivasi kita, tidak apa-apa bagi kita untuk tidak beristirahat selama beberapa waktu. Sebaiknya kita memanfaatkan momen ini. Bagaimana mungkin dia masih ingin tidur ketika dia tahu bahwa dia akan bertemu ayahnya lagi? Kultivasi semua orang telah dilemahkan oleh dunia ini, dan pegunungan bersalju besar ini dikenal sebagai daerah terlarang yang berbahaya oleh orang-orang di dunia ini. Bahkan makhluk abadi bumi yang paling kuat di dunia ini dapat secara tidak sengaja kehilangan nyawa mereka di sini. Kekuatan badai salju di sini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat tahan. Pada tingkat ini, pasukan kita akan menderita korban bahkan sebelum musuh menemukan kita, jawab Zuan dingin. Salamai terdiam. Mereka berada di pinggiran badai salju saat ini, dan bahkan dia bisa merasakan sedikit rasa sakit dari angin dingin. Sebenarnya bisa berbahaya jika mereka langsung menuju ke pusat badai salju. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tapi bagaimana jika badai salju tidak pernah berakhir? Zuan melirik ke langit. Dari kelihatannya, badai itu akan berhenti secara bertahap di paruh kedua malam ini. Kita akan mencapai tujuan kita besok siang. Salamai akhirnya menghela napas lega saat mendengar apa yang dikatakannya. Baiklah kalau begitu, semuanya, cari tempat untuk mendirikan kemah. Kita akan terus maju begitu badai salju berhenti. Bawahannya segera bubar. Dengan kultivasi mereka dapat dengan cepat membuat gubuk salju yang tidak hanya dapat melindungi mereka dari badai salju, tetapi juga memberikan kehangatan. Para tetua ras iblis sejati menggali lubang besar untuk bersembunyi. Mereka kini sudah trauma dan sangat sensitif terhadap segala hal. Mereka khawatir akan diserang jika mereka berpisah, dan selalu bersatu. Di gubuk es Salamai, Mojart membungkus sebelum berkata, "Nona pertama, saya merasa Donair telah bertingkah agak aneh selama 2 hari terakhir. Saya juga pernah merasakannya." Alis Salamai berkerut dalam. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan dengan pasti di mana letak keanehannya. Nona, harap tenang dulu. Aku sudah mengirim bawahanku untuk mengamati keadaan sekitar. Jika dia melakukan sesuatu, kami akan segera. Mojart menggerakkan jarinya di lehernya. Jangan bertindak gegabah dulu. Begitu besok tiba dan kita melihat lokasi penjara ayah, kita akan melihat apa yang sedang direncanakannya. Ekspresi Salamai dingin. Mojart tersenyum. Jadi Nona pertama sudah siap. Saya tidak perlu khawatir. Percakapan serupa terjadi di Pei Mianman dan gubuk es wanita lainnya. Yun Yuking menemukan kesempatan untuk menarik Pei Mianman ke samping dan bertanya kepadanya melalui Qi, "Man, selama beberapa minggu terakhir, tidakkah kamu merasa seolah-olah dia menjadi sedikit aneh?" Pei Mianman memperhatikan monster-monster di luar dengan hati-hati, lalu mengeluarkan penghalang kedap suara yang diberikan Zuan padanya. Sebelum menjawab, dia memang agak aneh. Saya merasa dia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Meskipun dia kadang-kadang mencoba bersikap tenang di masa lalu, dia juga mencoba untuk tidak mempermasalahkan banyak hal. Namun sekarang, perasaannya berbeda. Hampir seperti dia adalah tipe yang dingin dan tidak peduli dari lubuk hatinya, kata Yun Yuking setelah berpikir sejenak. Saya merasa dia sangat bergairah akhir-akhir ini, dan bahkan sedikit nakal. Dia meremas saya beberapa kali secara diam-diam, dan bertanya apa yang saya makan saat tumbuh dewasa, kata Pei Mianman sambil mengerutkan kening. Hah, Yun Yuking menatap dadanya. Lalu, apa yang kamu makan saat kecil? Aku makan, Pei Mianman menjawab secara refleks saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya memerah. Itukah yang penting? Menurutmu? Yun Yuking terkekeh canggung dan memegang tangannya. Dia menulis di atasnya, apakah dia masih dirinya sendiri? Pei Mianman terdiam. Beberapa waktu lalu, Ahzu mengatakan kepada kita untuk mempercayainya tanpa syarat saat ini. Yun Yuking terkejut sesaat, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya Ahzu punya rencana lain. Aku khawatir tanpa alasan. Pei Mianman terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia masih sangat khawatir di dalam hatinya. Ada beberapa hal yang tidak diketahui orang lain, tetapi dia sangat memahaminya. Bagaimana Qiu Honglei hampir kehilangan nyawanya. Penguasa pembantaian yang sebenarnya sudah mati, dan mereka akan tiba di tempat tujuan besok, yang berarti mereka tidak akan bisa menyembunyikan apapun lagi. Kelompok Salamai akan langsung bersikap bermusuhan begitu mereka mengetahui kebenarannya, jadi bagaimana mereka bisa menghadapi situasi itu? Meskipun angin dan salju di pegunungan bersalju besar sangat menakutkan, Salamai dan para monster telah mengalami badai yang jauh lebih menakutkan di dunia monster.
Mereka menghabiskan sebagian besar malam di gubuk-gubuk salju mereka. Namun, begitu salju dan angin mulai melemah, Salamai tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil Zuan untuk mempercepat perjalanan mereka. Zuan tahu bahwa Salamai dan monster lainnya sudah tidak punya banyak kesabaran lagi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus memimpin jalan. Meskipun badai salju yang paling parah sudah berlalu, masih ada angin dingin dan salju yang seperti bulu angsa beterbangan di mana-mana. Zuan pun memimpin kelompok itu di paling depan. Banyak jalan sudah terkubur di bawah salju yang tak berujung, jadi dia perlu meluangkan waktu untuk mengidentifikasi rute. Jiang Luofo menggendong Ji Xiaoxi di tangannya sambil menuangkan Qi ke dalam tubuhnya. Kultivasi Xiaoxi telah meningkat pesat saat dunia-dunia digabungkan, dan dia menonjol di antara teman-temannya, tetapi di daerah terlarang yang berbahaya seperti pegunungan bersalju besar, dia tidak dapat menahannya bahkan dengan kultivasinya. Kenyataannya, dengan tingkat kultivasinya, bahkan Jiang Luofo hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Berbagi Qi dengan Ji Xiaoxi hanya cukup untuk menahan sedikit hawa dingin. Seiring berjalannya waktu, lapisan es mulai terbentuk di permukaan tubuhnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan terus mengatupkan giginya dan bertahan. Melihat kejadian ini, Ji Xiaoxi benar-benar patah hati. Dia segera mengeluarkan pil api mengamuk untuk diminum bibinya. Namun, saat itu, Pei Mianman datang untuk memegang tangannya. Arus hangat memenuhi seluruh tubuhnya, dan bahkan menyebar ke Jiang Luofo. Rasa dingin di tubuh Jiang Luofo berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Pei Mianman dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih." Pei Mianman tersenyum. "Kakak terlalu sopan." Jiang Luofo sedikit terkejut. Lagi pula, Pei Mianman dulu memanggilnya kepala sekolah, tetapi sekarang tiba-tiba memanggilnya kakak perempuan. Mungkinkah dia menyadari sesuatu? Saat itu, Suolunsi juga mengucapkan terima kasih kepada Yun Yuking. "Terima kasih, kakak Yun." "Itu wajar saja," jawab Yun Yuking. Senyumnya membuat Suolunsi sedikit linglung. Suolunsi mendesah dalam hati. Kakak Yun memang cantik. Kakak Zu punya banyak wanita hebat di sisinya, jadi bagaimana mungkin aku ikut campur dan membuat masalah? Setiap orang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Begitu saja, mereka tanpa sadar berjalan ke tengah badai salju dan melewati beberapa gunung bersalju sebelum akhirnya tiba di depan puncak yang megah dan megah. Iklan oleh Pub Future. Mereka sebenarnya sudah melihat banyak sekali gunung yang menjulang tinggi dalam perjalanan mereka ke sini, dan sulit untuk membedakan mana yang tertinggi. Setiap gunung memiliki kemegahan dan kemegahannya sendiri. Namun, ketika mereka melihat gunung ini, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah semua yang mereka lihat selama ini hanyalah tiruan. Inilah raja sejati gunung bersalju. Seolah-olah semua puncak lainnya mengelilingi dan menunjukkan kesetiaan kepada gunung bersalju di depan mereka. Aku bisa merasakan tekanan kuno dan kuat." Tepat saat itu, ekspresi Master Formasi di bawah Salamai tiba-tiba berubah. Dia berlari ke kiri, lalu ke kanan. Dia bahkan mengeluarkan beberapa instrumen untuk memeriksa tempat ini. Bagaimana situasinya? Saat dia melihat gunung bersalju yang menjulang tinggi di kejauhan, Salamai merasa sangat gugup. Dia khawatir akan mendengar bahwa semua yang mereka lakukan adalah usaha yang sia-sia. Dengan dunia sebagai papan catur, dan pegunungan bersalju sebagai bidak catur, Qi dunia telah terkumpul di sini untuk membentuk formasi besar pencuri surga ini. Wajah Master Formasi itu penuh dengan kekaguman dan keterkejutan. "Aku bertanya-tanya makhluk macam apa yang menyelesaikan mahakarya luar biasa seperti itu dan membuat formasi yang luar biasa seperti ini. Sungguh keterlaluan dan tak terbayangkan." Saat melihat betapa bersemangatnya bawahannya, kelopak mata Salamai berkedut. "Apa yang membuatmu bersemangat, dasar bodoh? Formasi ini digunakan untuk menaklukkan ayahku. Semakin luar biasa formasi ini, semakin buruk perasaannya. Bagaimana kita bisa menembus formasi ini?" Dia dengan cepat menyela Master Formasi, yang sedang asyik mempelajari formasi mendalam ini. Formasi ini sangat hebat sehingga menghancurkannya kemungkinan akan sangat sulit. "Saya perlu mengamati seluruh formasi dan mempelajarinya selama beberapa hari untuk sampai pada kesimpulan yang berbeda," kata Master Formasi dengan ekspresi serius. Salamai memutar matanya. Bawahannya ini biasanya selalu membanggakan dirinya sendiri, tetapi dia sangat tidak bisa diandalkan saat benar-benar dibutuhkan. Dia menoleh ke Zuan dan bertanya, "Donair, bisakah kau menyingkirkan formasi ini?" Zuan berdiri agak jauh dengan kedua lengan di belakangnya.
Ia melirik dan menjawab perlahan, poin utama formasi ini adalah 3 formasi tambahan. Pasti ada 3 puncak yang menekan mata formasi di sini. Selama ketiga gunung itu hancur, seharusnya ada peluang untuk membuka segel di sini. Mata master formasi lainnya berbinar saat mendengar itu. Hebat, sungguh hebat. Tuan Muda benar-benar mampu melihat melalui komposisi seluruh formasi besar dalam waktu yang singkat. Aku tidak bisa berharap untuk menyamai wawasanmu. Dia membungkuk dengan hormat saat berbicara. Mendengar itu, Salamai tak lagi ragu, dan malah berkata dengan gembira, Tuan Muda memang jenius. Setelah dia melihat Zuan memiliki beberapa kemampuan, nada suaranya pun menjadi jauh lebih hormat. Pei Mianman dan Yun Yuking saling berpandangan. Mereka semua bisa melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Iklan oleh Pub Future, Tetua Agung Iblis, sejati diam-diam bertanya kepada Zuan, Tuan Muda, apakah kita benar-benar akan membantu mereka menyelamatkan penguasa pembantaian? Di masa lalu, penguasa pembantaian terkenal karena kekejamannya. Jika dia keluar dan memunggungi kita, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Penatua Agung, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Setelah mengatakan itu, Zuan menunjuk ke arah 3 gunung bersalju. Ketika dia melihat itu, Salamai segera mengirim bawahannya ke 3 arah. Mojart memperingatkannya, Nona pertama, harap berhati-hati terhadap rencana jahat yang mungkin dilakukan. Salamai mengangguk. Saat dia mendistribusikan bawahannya, dia memastikan untuk memisahkan para tetua ras iblis sejati menjadi 3 pasukan yang berbeda. Dengan cara ini, pasukan mereka tersebar, dan bahkan jika sesuatu terjadi, mereka pasti masih berada dalam genggaman bawahannya. Sementara itu, dia dan Mojart tetap di sini bersama 2 orang bawahan mereka untuk berjaga-jaga terhadap Donair. Sekarang, Donair tidak memiliki para tetua iblis sejati lagi. Hanya dengan dia dan beberapa wanita cantik, mereka tidak akan dapat menimbulkan banyak masalah. Bagaimanapun, meskipun kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang setelah datang ke dunia ini, mereka semua masih merupakan individu yang kuat di peringkat abadi bumi, sementara dia dan Mojart bahkan lebih kuat. Para wanita ini cukup kuat di dunia ini, tetapi mereka masih jauh lebih lemah dari itu. Namun yang paling mengejutkan adalah selama proses berlangsung, Donair tidak melakukan hal aneh. Ia terus meneliti cara menembus formasi tersebut. Salamai bahkan mulai merasa sedikit bersalah. Donair benar-benar berpihak padaku. Aku terlalu curiga dan cemburu padanya. Tak lama kemudian, pilar cahaya terang tiba-tiba melesat ke awan dari puncak gunung yang jauh, menerangi langit yang sebelumnya gelap. Donair, apa yang terjadi? Salamai sudah mengirimkan master formasinya, jadi sekarang, dia hanya bisa berkonsultasi dengan Zuan. Ini berarti salah satu segel gunung telah dibuka. Bawahanmu itu tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Saat dia melihat pilar cahaya itu, Zuan juga mengungkapkan sedikit keterkejutan, seolah-olah dia tidak menyangka hal itu telah selesai begitu cepat. Salamai memasang ekspresi bangga saat berkata, tentu saja, Oli adalah salah satu master formasi paling hebat di dunia kita, tetapi tampaknya kau bahkan lebih hebat lagi. Di masa depan, gelar master formasi nomor 1 tidak akan menjadi milik siapapun selain dirimu. Zuan tersenyum dan tidak menjawab. Iklan oleh Pub Future. Tak lama kemudian, garis-garis cahaya terang bersinar dari 2 gunung lainnya. Formasi mereka jelas telah terurai juga. Pola formasi biru perlahan muncul di bawah kaki semua orang. Segera setelah itu, gelombang gemuruh rendah bergema dari kedalaman pegunungan bersalju besar, menyebabkan longsoran salju jatuh dari puncak. Salju yang telah terkumpul selama bertahun-tahun mulai runtuh. Dengan kultivasi Salamai, tentu saja dia tidak khawatir dengan longsoran salju semacam itu sama sekali. Dia sangat terharu, berseru, itu ayah, itu suara ayah. Dia begitu gembira hingga air mata samar-samar terlihat di matanya. Mojart juga sangat terharu. Dia berseru, itu mendiang tuan, mendiang tuan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Mata Pei Mianman penuh dengan keterkejutan. Bukankah Ahzu mengatakan bahwa penguasa pembantaian telah meninggal? Namun, reaksi kelompok Salamai tidak dapat dipalsukan. Tidak mungkin dia tidak mengenali ayahnya sendiri, bukan? Zuan kemudian memberi instruksi kepada Salamai dan yang lainnya tentang cara menerobos formasi. Hanya setelah Oli dan ketiga kelompok kembali, mereka akan memiliki cukup tenaga untuk melakukannya. Tak lama kemudian,
beberapa huruf yang berkilauan dengan warna emas muncul di tengah gunung. Salamai menyadari bahwa ia sebenarnya tidak dapat mengenali arti huruf-huruf tersebut. Ia segera bertanya kepada Oli. Oli juga bingung. Sepertinya ada beberapa simbol yang mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah simbol yang menekan penguasa, tapi aku tidak mengenali karakternya. Sepertinya itu adalah rune dewa. Tetua Agung Iblis sejati benar-benar tersentuh. Dia sepertinya mengingat beberapa legenda kuno dari dalam klan. Salamai berkomentar sambil mendengus dingin, siapa peduli apakah itu rune dewa atau rune iblis. Rune itu telah digunakan untuk menekan ayahku. Hari ini, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Nona pertama, Anda sama sekali tidak bisa. Oli segera menghentikannya. Ada desas-desus bahwa setiap karakter rune ilahi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Anda tidak menghormati mereka dan mencoba menyerang mereka, itu tidak hanya akan memicu pembalasan yang kuat, bahkan Monster Lord pun tidak akan mampu menahannya. Nafas Salamai tercekat di tenggorokannya. Jadi, meskipun kita sudah sampai sejauh ini, kita seharusnya hanya menonton saja. Tidak apa-apa, begitu formasi itu hancur, rune dewa akan menghilang dengan sendirinya. Ekspresi Zuan tetap tenang, dan dia terus memberikan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan. Salamai tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan meliriknya dari waktu ke waktu. Anak ini memang punya bakat. Menjadikannya suami sepertinya bukan ide yang buruk. Di bawah instruksi Zuan, formasi besar itu hancur sedikit demi sedikit. Rune-rune dewa yang bersinar juga mulai meredup. Angin dingin bertiup kencang. Huruf-huruf emas itu berubah menjadi tumpukan debu berkilau dan tertiup angin. Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan hati. Seluruh gunung tiba-tiba terbelah, dan sesosok raksasa perlahan keluar. Bab 2360, Barang Misterius. Langkah-langkah itu bagaikan hentakan drum yang menghantam hati semua orang yang hadir. Semua orang langsung merasakan tekanan yang membuat mereka merasa tidak bisa bernapas. Ekspresi para tetua iblis sejati berubah. Semuanya kini sudah di luar kendali mereka. Mereka masih tidak tahu apa yang sedang dipermainkan tuan muda itu. Para wanita itu saling berpegangan tangan, tetapi mereka semua dapat merasakan ketakutan yang dirasakan wanita lainnya terhadap hal yang tidak diketahui. Pei Mianman mungkin yang paling tenang di antara semua orang yang hadir. Lagi pula, dia telah mengalami beberapa ruang bawah tanah rahasia bersama Zuan, dan telah melihat terlalu banyak hal aneh. Salamai sangat gembira, dia secara refleks ingin melangkah maju. Mojart segera menghentikannya. Nona, mari kita lihat situasinya dulu. Beberapa saat kemudian, asap berangsur-angsur menghilang. Sosok yang samar dan besar itu perlahan-lahan keluar. Saat melihat seperti apa sosok itu, Salamai tak kuasa menahan emosinya. Ayah, dengan gembira ia menyingkirkan lengan Mojart dan berlari ke pelukan sosok itu. Ia mulai terisak, waktu telah berlalu terlalu lama. Ia telah membuat begitu banyak persiapan dan rencana, dan akhirnya ia menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya. Saat itu, emosi yang terpendam selama bertahun-tahun meledak sepenuhnya. Ia sama sekali tidak dapat menahan air matanya. Kami menyapa Tuan. Mojart memimpin, dan semua monster di faksi mereka berlutut. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat tersentuh. Mereka telah mengikuti Salamai selama ini dan benar-benar menjalani kehidupan yang sangat berbahaya. Istri, keluarga, dan teman-teman mereka semuanya meninggal satu demi satu karena mereka. Sekarang, awan akhirnya terbelah dan mereka dapat melihat bulan. Para tetua iblis sejati saling bertukar pandang, lalu mereka semua berlutut juga. Situasinya berada di luar kendali mereka. Jika mereka menentang penguasa pembantaian sekarang, itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Pei Mianman menatap tubuh besar itu. Dia sangat terkejut. Bukankah Ahzu mengatakan bahwa sang raja pembantai telah meninggal? Bagaimana ini mungkin? Acts by Pub Future. Sayangnya, sang penguasa pembantai berdiri dengan baik dan sehat di hadapan mereka. Dilihat dari ekspresi Salamai dan yang lainnya, tampaknya tidak ada kesalahan. Apa yang salah? Secara refleks, dia menoleh ke Zuan yang ada di dekatnya. Dia melihat bahwa Zuan tampak sama sekali tidak terganggu. Dia sama sekali tidak bisa memahami apa yang dipikirkan Zuan. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah, putriku yang baik, reuni kita seharusnya menjadi acara yang membahagiakan? Mengapa kamu menangis?
Sang penguasa pembantaian menepuk bahu putrinya dengan ekspresi penuh kasih sayang. Itu hanya karena aku sangat bahagia. Salamai malu saat berbicara sambil menahan emosi. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menghapus air matanya tidak pernah berhenti. Kau benar-benar mengalami masa sulit selama bertahun-tahun. Sang penguasa pembantaian menyeka pipinya dengan lembut, berbicara dengan nada sedih. Mojard tiba-tiba berteriak, "Mengapa kalian semua tidak berlutut setelah melihat Tuan?" Mata semua orang tertuju pada Pei Mianman dan wanita lainnya. Ekspresi para wanita menjadi tidak menyenangkan. Mereka semua adalah yang terkuat di dunia ini dan cukup sombong. Bagaimana mungkin mereka bisa berlutut di hadapan siapapun? Apalagi monster yang menyerang dunia ini. Bahkan jika mereka harus mati untuk itu, mereka tidak dapat mengabaikan integritas moral mereka sendiri. Saat itu, Zuan berkata, "Mereka adalah orang-orangku, dan aku tidak akan berlutut. Apakah kalian melakukan ini untuk menyinggung perasaanku?" Mojard dengan dingin membalas, "Donair, mungkinkah kau tidak mau bersumpah setia kepada penguasa, karena kau masih berdiri?" Mendengar itu, semua orang menatap Zuan. Bahkan Tetua Agung Iblis Sejati terus menatapnya dengan penuh arti. Orang bijak tahu bahwa sebaiknya ia tidak bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Acts by Pub Future, nama Lord of Slaughter memang pantas. Dia kejam dan tidak berperasaan, dan dia membenci bawahan yang paling tidak patuh. Benar saja, mata Lord of Slaughter menyipit. Semua orang yang hadir merasakan gelombang niat membunuh yang nyata. Saat itu, Salamai segera berkata, "Ayah, alasan mengapa Anda diselamatkan adalah berkat bantuan Donair. Dia tidak hanya menciptakan formasi transportasi hebat yang dapat melintasi dunia, dia bahkan menghancurkan formasi yang menyegel Anda." Mojard tidak menyangka Salamai akan berbicara untuknya. Ekspresinya berubah drastis. Tepat saat itu, sang penguasa pembantai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jadi kau benar-benar memiliki keterampilan seperti ini. Seorang pemuda yang heroik, seperti yang diharapkan." Zuan menyapanya dengan sikap yang tidak merendahkan ataupun sombong, katanya, "Kamu terlalu memujiku. Kalian telah menyelamatkanku hari ini dan telah memperoleh pahala yang luar biasa. Aku akan mengingatnya dengan kuat di hatiku. Aku pasti akan membalas kalian dengan setimpal." Tatapan tajam sang penguasa pembantaian mengamati semua orang yang hadir seolah-olah dia mengingat mereka semua. Mojard dan yang lainnya menanggapi dengan gembira. Suasana gembira dan harmonis memenuhi udara. "Aku ingin tahu apa yang sedang dipersiapkan Tuan sekarang." Zuan tiba-tiba bertanya. "Setelah beberapa waktu berlalu, setelah kekuatanku pulih, kita akan membantai dan merampas nyawa penguasa monster untuk meredakan kebencianku," kata penguasa pembantaian sambil mendengus dingin. Salamai segera berkata, "Ayah, kultivasi Raja Monster telah meningkat pesat kali ini. Dia tidak lagi berada pada level yang sama seperti sebelumnya." Ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suaranya, wajah sang Raja Pembantai menjadi gelap. "Apa? Mungkinkah ayahmu lebih lemah dari bajingan itu?" "Tentu saja tidak, tetapi Raja Monster telah memiliki waktu ribuan tahun untuk berkultivasi, serta sumber daya kultivasi yang tak terbatas. Kekuatannya mungkin tidak lagi kalah dari ayah. Selain itu, ia memiliki begitu banyak bawahan. Jika kita melawannya secara langsung, mungkin akan sangat sulit untuk menang," jelas Salamai. Sang penguasa pembantaian terdiam, ekspresinya berubah beberapa kali, seolah-olah ia tengah berjuang menahan emosi. Saat itu, Mojard juga berkata, "Tuanku, apa yang dikatakan Nona pertama itu benar. Terlebih lagi, dunia monster sudah hampir hancur. Jika Anda kembali dan bertarung dengan Tuan Monster, itu bukanlah tindakan yang masuk akal." Sang penguasa pembantaian terkejut. "Apa maksudmu? Dunia monster sudah hampir hancur." Acts by Pub Future, Salamai menjelaskan bahwa ribuan tahun sebelumnya, binatang pemusnah tiba-tiba muncul, dan seluruh dunia hampir hancur oleh topannya yang menakutkan. Mereka sekarang hanya bisa bersembunyi jauh di bawah tanah. Sang penguasa pembantaian tampaknya tidak pernah menduga akan terjadi perubahan sebesar itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, penguasa monster itu benar-benar tidak berguna. Ia memiliki kekuatan seluruh dunia, namun ia bahkan tidak dapat mengurus binatang pemusnah itu, dan ia bahkan kalah telak. Salamai setuju, Monster Lord memang tidak berguna, tetapi mungkin karena dia tidak memiliki benda itu. Dia tidak benar-benar memiliki kendali atas seluruh dunia seperti ayah. Sang penguasa pembantaian tertawa saat mendengarnya.
Seperti yang diharapkan, seorang penipu tidak akan lebih dari sekadar penipu. Pei Mianman dan para wanita saling bertukar pandang. Mungkinkah sang penguasa pembantaian memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sang penguasa monster? Apakah itu wewenang dunia monster? Mereka sebelumnya telah mempelajari tentang World Law Beacon dan otoritas dunia dari Zuan. Apakah seseorang memilikinya atau tidak, itu akan sangat berarti. Lupakan Pei Mianman dan para wanita, bahkan tetua iblis sejati pun sangat penasaran. Apa sebenarnya yang dimiliki oleh penguasa pembantaian? Salamai berkata, "Ayah, menurut pendapat putrimu yang sederhana, mungkin sebaiknya kita mengambil benda itu dan menguasai dunia ini terlebih dahulu. Kita kemudian akan menggunakan sumber daya dunia ini untuk membina individu-individu yang kuat dan memperkuat diri kita sendiri. Kemudian, kita akhirnya akan menyelesaikan masalah dengan penguasa monster." Sang penguasa pembantaian mendengus. "Dengan kekuatan ayahmu, apakah aku perlu bersusah payah untuk menaklukkan dunia ini? Jika mereka tidak tunduk, aku akan membunuh mereka saja." Salamai buru-buru berkata, "Dunia ini memiliki seorang bupati bernama Zuan. Dia adalah yang terkuat di dunia ini. Raja monster mengirim banyak ahli yang kuat untuk mencoba dan menaklukkan dunia ini, tetapi semuanya dibunuh olehnya. Dia tampaknya memiliki otoritas dunia ini saat ini. Mengalahkannya mungkin akan lebih sulit." Ekspresi Lord of Slaughter menjadi serius. "Dia memiliki otoritas dunia. Kalau begitu, dia memang sulit dihadapi." Salamai berkata, "Itulah sebabnya ayah perlu menemukan benda itu untuk menjamin kemenangan." "Benar sekali. Aku sudah memikirkan banyak hal setelah dipenjara di sini selama bertahun-tahun. Terkadang, bersikap terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Di masa depan, kita pasti hanya bisa bertindak jika kita memiliki 80 atau 90% keyakinan. Aku tidak ingin mengalami di penjara selama ribuan tahun lagi," kata penguasa pembantaian dengan dingin. "Ayah, tuanku, bijaksana." Salamai dan yang lainnya semua membungkuk hormat. Beberapa saat kemudian, Mojad bertanya, "Tuanku, apakah benda itu tidak ada di sini?" Sang penguasa pembantaian membalas dengan mendengus. "Bagaimana mungkin aku menyimpan sesuatu yang sepenting itu? Dan untungnya begitu. Atau aku mungkin tidak akan mampu melindunginya setelah apa yang terjadi?" Salamai tersenyum lebar saat berkata, "Ayah, aku sudah membawa kenang-kenangan yang ayah ajarkan kepadaku untuk dijaga saat itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang?"